Hai, peace of Christ lovers, welcome back to our channel. Kembali bersama saya, Pastor Sarah, hanya di The Real Pastor Sarah and the Prophecies, Pastor Sarah Reaction Channel, Sarah FM, kata hari ini, Christ is my Lord God. Saudara, saya mau menyampaikan hal yang sangat penting kepada saudara semua yang mendengarkan pada hari ini. Ya, tidak secara kebetulan. Jadi, tanamkan baik-baik di dalam otak dan hatimu apa yang akan saya sampaikan hari ini. Yang mau saya sampaikan adalah wajah Islam sebenarnya. Kita masuk poin yang pertama. Yang jelas, semuanya ini adalah karakter daripada iblis. Karakter siapa saudara? Karakter iblis. Apa saja itu? Karakter iblis itu yang pertama, berdusta. Makanya dia dikatakan bapak segala pendusta. Dan yang kedua, dia membunuh, membinasakan. Dia benci melihat orang bersuka cita. Dia benci melihat orang berbahagia. Jadi dimanapun dia berada, dia selalu membuat onar dan selalu menjadi biang kerok. Tidak ada masalah, dia buat masalah. Itu sifat iblis atau setan. Nah, yang ketiga sifat iblis lagi, karakter iblis, yaitu dia benci damai. Yang keempat, dia raja intimidasi. Dia sangat hebat dalam mengintimidasi orang. Yang kelima, tentu saja dia penuh dengan tipu muslihat. Karena yang namanya berdusta, ini satu paket dengan tipu muslihat. Jadi dunia tipu-tipu, propaganda, takiyah, itu identik dengan dirinya. Nah, kita masuk poin yang pertama. Wajah Muslim atau Islam sebenarnya. Yang pertama, berdusta atau takiyah. Tipu-tipu. Saudara ingat kejadian Cianjur kemarin? Dan ini masih sampai hari ini. Ya, makanya saudara harus pahami kejadian Cianjur dan beberapa kota yang lain di Indonesia. Daerah-daerah Muslim. Itu semua memang tidak secara kebetulan terjadi bencana alam secara serentak. Ini bukan bicara soal iklim Indonesia yang memang lagi begini, begitu, kata prediksi BMKG ya. Tetapi memang faktanya saudara, ini daerah-daerah Muslim semua. Dan ini pedang Tuhan sedang ada atas mereka untuk melakukan penghukuman karena penghujatan, penistaan, semena-menaan ya. Dan semuanya itu selama ini merajalela di negeri ini. Dan bangsa ini tidak melakukan apapun untuk memberikan keadilan kepada orang-orang Kristen di Indonesia. Juga agama-agama lain di Indonesia yang mengalami kesewenangan dari orang-orang Muslim ini. Hukum tidak memberikan keadilan bagi orang Kristen. Jadi, logikanya, mereka menganggap Tuhan kita mati, tetapi Tuhan kita hidup. Indonesia, negara, bahkan pemerintah mungkin memang tidak bisa melakukan apapun untuk mereka yang melakukan kriminalisasi terhadap kita orang Kristen. Tapi Tuhan itu ada. Dan saat ini Tuhan yang berperang dengan mereka. Makanya saya katakan tentang firman Tuhan Yeremia 48 ayat 10. Itu sangat jelas, saudara harus kau pahami. Itu pesan Tuhan hari ini, dulu, hari ini, dan selama-lamanya kau harus pahami ini. Ini bukan cuma bicara soal Cianjur. Ini bicara soal semua kota-kota, daerah-daerah Muslim yang sedang mengalami bencana alam. Firman ini berlaku.
Yeremia 48 ayat 10. Jika terjemahan LAI menuliskan terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Tetapi sebenarnya yang dituliskan yang benar adalah terkutuklah mereka yang mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan cara kelicikan, tipu muslihat. Setiap saudara yang melakukan, ayo donasi, saya nggak terlalu suka untuk membuka open donation, buka donasi. Kalaupun misalnya kita orang Kristen mau mendonasi, donasilah saudara dan keluargamu orang-orang Kristen sesama Kristen di daerah bencana itu. Langsung kepada pendetanya dan pendetanya mengkoordinir siapa saja jemaatnya yang kehilangan. Baik itu kehilangan sanak saudaranya yang meninggal, ataupun kehilangan harta benda dan rumahnya, atau mungkin pekerjaannya, atau mungkin yang sedang sakit. Begitu saudara, kalian harus belajar dari orang-orang muslim. Muslim itu, mereka sebelum mendonasi kepada orang lain, mereka mendonasi kepada saudaranya. Dan mereka mengutamakan orang muslim. Kenapa orang Kristen sangat tolol? Dan jangan jadi tolol, jangan jadi dungu, jangan sok-sok mendonasi dengan tipu-tipu muslihat, dengan kelicikan, padahal sebenarnya kau hanya untuk mencuri kemuliaan Tuhan. Biar supaya dilihat kau itu, dia toleransi. Bicara soal toleransi, ini bukan bicara soal kau mendonasi mereka. Sedangkan kau sudah tahu tentang firman Tuhan, ini penghukuman bagi mereka. Dan jika kau menolong mereka, ayat 10 itu Yeremia 48 ayat 10, dan di kalimat selanjutnya dikatakan, terkutuklah orang yang menghambat pedang Tuhan, orang yang memasang badan terhadap pedang Tuhan dari penumpahan darah. Kau terkutuk saudara jika kau menolong orang yang sedang dihukum Tuhan. Kau menghambat pedang Tuhan dari penghukuman kepada orang-orang itu. Kau terkutuk. Dan kalau kau pasang badan, melindungi, menolong orang-orang yang sedang dihukum Tuhan ini, pedang Tuhan itu akan mengenai kepadamu. Kau sama terkutuknya, sama dihukumnya dengan orang yang dihukum Tuhan itu. Kau camkan itu. Ya. Itu yang pertama tentang dusta. Ini muslim. Lihat bagaimana bupati itu waktu itu mengatakan, itu bukan tindakan intoleran. Dia sama berpendapat dengan Kapolres Cianjur, Doni, AKBP Doni. Dia sepakat bahwa itu bukan tindakan intoleran. Bahkan mereka menambahkan, memang itu seharusnya itu salah, itu memang salah melakukan pencopotan itu. Tetapi menaruh label itu juga pada tindakan kemanusiaan itu juga salah katanya. Hello, kau tolol sekali. Dan ketika orang-orang Kristen menarik donasinya, ditambah karena mereka tidak tahu diri, donasi pakaian-pakaian yang layak pakai itu dibuang mereka. Makanan, ada yang Indomie juga itu dikomplain oleh mereka. Jangan mie terus dong, yang enak gitu loh. Padahal dalam kehidupan sehari-harinya aja mereka belum tentu makan enak, kan orang-orang miskin. Ketika gereja tarik mundur, apa yang dilakukan bupati? Inilah tipunya, inilah kebohongan, inilah dustanya. Mereka propaganda, ya, bilang kami nggak menolak donasi. Tolonglah, jangan hanya gara-gara oknum kalian tidak mendonasi kami. Hey, ini yang kedua. Mereka sangat hebat dalam mengintimidasi. Mana kasihmu? Ketika kita kasih, mereka masih menuntut dan mengatakan bahwa kita tidak tulus. Kenapa harus ada label dan bla bla? Giliran kita udah terserah. Masa bodoh amat, kita lepas tangan. Dan mereka menuntut, mana kasihnya? Hey, kalau kamu mau ngemis, muslim kalau kamu mau mengemis di kalanganmu sendiri. Dan kau orang Kristen jangan tolol. Perhatikan Yeremia 48 ayat 10. Itu bicara tentang kita dan kepada mereka yang dalam penghukuman Tuhan.
Jangan pernah kau membela mereka. Siapa kau merasa lebih hebat daripada Tuhan, sampai kau pasang badan ketika Tuhan sedang menghukum orang-orang ini. Dan yang ketiga, tentang bagaimana mereka juga rajin mencuci otak. Karena mereka sendiri pun sangat, yang dilakukan mereka juga adalah hasil-hasil pencucian otak, saudara. Dan mereka ingin mencoba mencuci otak. Di video saya saat saya live streaming waktu itu, saudara lihat. Nih, Kristen Dungu, stop mendonasi. Saudara lihat, ketika saya menyinggung tentang satu kota di Cianjur. Itu namanya kota Kristen. Kampung Kristen, bukan kota Kristen. Kampung Kristen, satu kampung di kota Cianjur. Itu Kristen, itu tidak ada bedanya seperti Kampung Cina di Yogyakarta. Sudah saya bilang ya, itu sudah ada dari ratusan tahun yang lalu, bahkan berabad-abad yang lalu, saudara. Dimana pada saat itu ya ada hubungannya dengan masa penjajahan dan orang Cina ya di ini yang di Jogja ya membantu dalam kemenangan sultan zaman dulu. Lalu diberikanlah daerah itu, makanya dikatakan Kampung Cina. Begitu juga dengan orang Kristen ini. Jadi karena ada zaman dulu ini seperti ada pertemanan, persahabatan ya, dan memang mereka yang sudah lebih dulu di situ, itu namanya Kampung Kristen di kota Cianjur. Jadi kalau saudara ada mendengar ya tentang otak-otak muslim yang mencuci otak saudara, mengatakan supaya ini memprovokasi ya, lalu mengatakan bahwa keadaan ini relawan melakukan kristenisasi di sana, nggak benar, saudara. Nggak ada yang masuk Kristen pada saat bencana-bencana ini ya. Itu tidak benar ya. Yang benar adalah kota itu Cianjur memiliki satu kampung yang namanya Kampung Kristen, dan memang orang Kristen di situ. Dan itu kan sudah saya sampaikan, hanya 60 keluarga di sana. 60 keluarga ya. Saya akan tampilkan lagi link itu yang oleh dari kaum muslim sendiri, mualaf yang ada di komunitas mualaf itu yang ada di Cianjur. Itu hanya 60 orang saja, 60 keluarga saja di sana yang Kristen. Dan itu sudah lama, berabad-abad lamanya, beratus-ratus tahun lamanya itu sudah ada di sana. Jadi bukan tiba-tiba mendadak ya. Jadi makanya saudara, inilah wajah Islam sebenarnya. Inilah wajah Muslim sebenarnya. Ya, sama seperti juga yang sekarang tentang Anies. Ya, di saat orang lagi bencana, warganya, orang-orang Muslimnya yang bencana, apa yang dia lakukan? Dia masuk, ya, menyusup dan juga ya kampanye di daerah-daerah Muslim. Untuk apa, saudara? Untuk melakukan pencucian otak. Ya, strategi yang bagus untuk Anies. Tapi ya, inilah dia yang mau saya sampaikan. Ya saudara, jadi orang Kristen, ini bukan bicara soal kasih. Kan walaupun kau mau bicara soal kasih, sebelum kau mengasihi orang lain, pertama kasihi dirimu sendiri. Yang kedua, sebelum kau menolong orang lain, tolong keluargamu sendiri, tolong saudaramu sendiri. Siapa itu? Tentu saja, saudara kita, keluarga kita adalah sesama Kristen. Dan jangan menolong orang-orang Muslim yang mengalami bencana alam pada saat ini, karena ini adalah masa penghukuman Tuhan buat mereka. Dan jangan pasang badan terhadap pedang Tuhan saat melakukan penumpahan darah, karena artinya jika kau pasang badan dan menghambat pedang Tuhan, maka Tuhan katakan terkutuk. Kau tidak perlu melakukan pencitraan dengan melakukan donasi-donasi kepada mereka, karena itu tidak perlu. Dan Tuhan katakan jika itu adalah kau juga adalah orang yang terkutuk. Ya, saya Pastor Sarah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.